Pagi hari ini kami akan bersama-sama dan saya sendiri akan membahas tafsiran Zakaria pasalnya 14 dari ayat pertama sampai 21 dengan judul perikop adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi Raja di Yerusalem. Yang melatar belakangi penulisan pasal ini adalah kalau kita melihat dari belakang bahwa bangsa Israel telah mengalami 70 tahun pembuangan di Babel. Dan pada saat itu Raja Quraisy mengizinkan mereka untuk membangun bait Allah kembali. Namun pada pembangunan bait Allah mereka mengalami berbagai tekanan, mereka mengalami berbagai penindasan karena musuh-musuh mereka mencoba menurunkan semangat mereka dalam membangun bait Allah. Namun pada saat itu saudara-saudara, Hagai dan Nabi Zakaria mencoba memberikan semangat mereka yang sedang memudar untuk membangun kembali bait Allah. Pada zaman pembuangan di Babel ataupun sebelum pembuangan, orang Israel mengalami berbagai penindasan. Mereka dirampas harta benda mereka. Bahkan kalau kita bisa melihat di kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, kita bisa melihat bahwa di sana bangsa Israel bait Allah dirampas seluruh benda-benda yang ada di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembuangan di Babel bukanlah hal yang paling enak. Orang Israel mengalami berbagai penindasan. Oleh sebab itu, Nabi Zakaria pada saat itu diberikan nubuat oleh Tuhan kepadanya bahwa suatu saat nanti mereka akan memperoleh kemenangan. Dan mari kita membahas. Dikatakan di situ bahwa sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bahwa hari itu tidak diketahui oleh semua orang. Dan hari itu adalah hari yang diketahui oleh Tuhan. Dan hari itu adalah hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di bumi ini. Dan di situ akan nanti Allah sendiri atau Yesus mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dan dia akan memerintah di atasnya. Saudara-saudara yang terkasih, di situ dikatakan bahwa aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa dikatakan di situ bahwa orang Israel atau bangsa Yerusalem akan dipulihkan kembali oleh Tuhan karena dia sudah menjadi raja di atas bumi ini. Dan dikatakan setelah itu kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa. Saudara-saudara, bukan lagi hanya orang Israel yang akan orang Israel atau Yerusalem yang akan sendiri melawan bangsa-bangsa, tetapi Tuhan akan bercampur tangan untuk melawan semua musuh-musuh yang menjadi musuh daripada orang atau orang Israel pada saat itu. Kita bisa melihat kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Kalau kita bisa melihat pada saat kenaikan Yesus Kristus, saudara-saudara, di situ dikatakan kita melihat latar belakang bahwa dia naik ke surga pada waktu itu di atas Bukit Zaitun. Dan pada saat dia datang kembali juga, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat kedatangan Tuhan akan disertai dengan beberapa fenomena alam. Dikatakan di situ, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh Raja gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama dia. Itulah yang menggambarkan fenomena alam yang terjadi pada saat kedatangan Yesus ada. Akan ada gempa bumi seperti zaman Uzia pada Raja Yehuda pada saat itu. Lembah-lembah gunung pun tertutup. Dan di situ nanti akan datang Tuhan dan semua orang-orang kudus yang bersama dengan dia. Dan akan disertai lagi saudara-saudara, di situ akan tidak ada lagi udara dingin. Keadaan menjadi seperti beku, seperti es batu kalau kita lihat beku. Dan hari itu akan diketahui oleh Tuhan dan tidak ada lagi pergantian siang dan malam. Karena malam pun menjadi siang. Artinya bahwa kegelapan tidak ada lagi, semua menjadi terang karena Allah yang memerintah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa di situ nanti akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, bahwa di situ tidak ada lagi kematian. Ada terus adalah kehidupan. Nah, bagaimanakah dengan orang-orang yang melawan Tuhan? Mereka akan ditimpakan tulah, yaitu daging mereka akan menjadi busuk seperti masih berdiri
berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dan lekuk dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Saudara-saudara, itulah tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang memusuhi orang-orang Yerusalem pada saat itu. Mereka akan menjadi busuk, daging mereka menjadi busuk, bahkan lidah mereka sendiri pun busuk. Nah, pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga mereka memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Dan pada saat itu, saudara-saudara, Yehuda akan berperang melawan musuh-musuh mereka. Tulah yang seperti itu telah dikenakan pada saat itu, seperti tulah yang menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada di perkemahan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa musuh-musuh orang Israel bukan hanya mereka sendiri yang kena tulah, bahkan seluruh ternak-ternak mereka akan terkena tulah juga. Nah, kita bisa melihat pasal ayat 16 sampai 21 bagaimana kemenangan Israel, saudara-saudara, bahwa di situ nanti mereka akan merayakan hari pondok daun. Nah, kita bisa melihat bagaimana latar belakang orang Israel pada saat itu. Mereka merayakan hari pondok daun pada saat dikatakan hari raya panen. Jadi di situ mereka bersorak-sorak, bergembira selama 7 hari untuk bermasmur dan bersyukur atas hasil panen yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, di situ nanti pada zaman itu juga kedatangan Tuhan Yesus, orang-orang Israel atau orang percaya akan merayakan hari pondok daun. Mereka akan bersorak bersukacita karena tidak ada lagi penderitaan di sana. Yang ada adalah kebahagiaan, senyum, tertawa, dan merasakan kebahagiaan itu antara sesama orang percaya pada zaman itu nantinya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ bahwa di antara di ayat 20 sampai 21 dikatakan pada waktu itu akan tertulis pada kerencian-kerencian kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan Mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambil dan memasuk dalamnya, dan tidak ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa seluruh perlengkapan di bait Allah pun menjadi kudus pada zaman itu. Dan di situ semua orang yang mempersembahkan korban boleh mengambil semua barang-barang yang di bait Allah untuk memasak. Nah, jadi katakan di situ di bait Allah tidak ada lagi pedagang. Mungkin hari ini kita bisa mengarahkan kepada bait Allah pada zaman Yesus yang dijadikan sebagai sarang penyamun, sebagai tempat penjualan-penjualan untuk bertukar uang. Dan dikatakan di situ nanti tidak ada lagi hal demikian. Semua sudah menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kesimpulannya, saudara-saudara, kita bisa melihat di Zakaria pasal 14 inilah sebuah tanda bagi kita bahwa kedatangan Tuhan atau Mesias benar-benar nyata dan bukan hanya sebagai ilusi atau halusinasi, tetapi sebuah kenyataan bahwa suatu saat nanti Tuhan akan datang ke dunia ini dan mendirikan kerajaannya. Dan hal ini dikatakan oleh Zakaria supaya semua orang pada saat ini juga untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa apa yang ditabur akan dituai. Musuh-musuh orang Israel menabur kejahatan kepada orang Yerusalem, dan mereka akan mendapatkan tulah. Berarti apa yang mereka tabur, mereka akan tuai juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semuanya, mari pada saat ini kita bersama-sama menabur kebaikan, menabur hati untuk mengasihi, mengampuni. Kita menabur segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, supaya nanti pada saat kedatangan Tuhan kita dilihat sebagai orang baik, sehingga kita bisa bersama-sama merayakan hari pondok daun pada saat Allah datang dan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Demikian tafsiran saya pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga kita bisa mengambilnya dan bermakna bagi kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih buat presentasi dari saudari kami ini. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.